Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar nyawiji menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah pada video saya yang sebelumnya berkenaan dengan Ki Sabrang Alam membakar uang jutaan rupiah. Ketika jenengan mendapatkan video saya yang ini, tolong jenengan bisa tonton video saya yang sebelumnya dan simak secara perlahan, secara seksama apa yang saya sampaikan. Tujuannya agar tidak gagal paham. Mungkin sebagian orang, beberapa oknum akan mengatakan bahwasanya Ki Sabrang Alam ini lebay, membakar uang jutaan. Apakah hal semacam itu benar? Begini saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, saya ini memiliki beberapa guru spiritual yang benar-benar ada, bukan seperti yang di luaran sana. Saya memang memiliki guru spiritual. Di belakang saya ini ada gus-gus. Di belakang saya ini ada masyayikh. Di belakang saya ini ada dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya sering mendapatkan amanah bahwasanya saya ini tidak boleh khianat. Jadi ketika ada beberapa klien yang meminta didoakan, pastinya saya akan mencatatnya di buku ini. Kemudian saya tuliskan berkenaan dengan masalah hajatnya. Seperti itu. Jadi saya tawasulkan karena saya tidak ingin dianggap khianat seperti guru-guru saya. Mungkin beberapa oknum yang berada di luaran sana, mereka ini menggunakan beberapa teknik untuk meyakinkan, namun tanpa melakukan tirakatan. Itu bedanya. Karena saya memiliki guru dan saya pribadi dipantau oleh guru-guru saya, maka saya tidak boleh khianat. Itu yang perlu dipahami pertama. Kemudian, saya ini bukan orang kaya, guys. Sekali lagi, saya bukan orang kaya. Jadi, ketika membeli benda tirakatan seperti ini, kemudian minyak seperti ini, itu nantinya saya ambil dari uang klien saya yang memaharkan. Makanya seperti yang saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, ketika tidak jadi memaharkan, otomatis ya saya kebingungan untuk mengganti uangnya. Soalnya saya bukan orang kaya. Mungkin kalau orang kaya membeli benda tirakatan semacam ini, kemudian membeli minyak semacam ini, mungkin murah. Lah bagi saya tidak. Kemudian ketika saya melakukan tirakatan, saya ulangi kembali, saya ini dibantu oleh beberapa santri saya. Santri saya ini membaca beberapa amalan. Apakah di kitab Jawahirul Ma'ani, di kitab Sirul Asror, di kitab Sirul Hikmah, dan beberapa kitab hikmah lainnya. Dan yang pastinya sebagai akhlak, saya harus memberikan hadiah sama orang-orang yang di belakang saya. Tidak mungkin orang-orang yang di belakang saya ini, mohon maaf, Anda ini
harus ikhlas membantu seseorang. Orang-orang yang di belakang saya ini memiliki pasangan, memiliki istri, memiliki suami. Tidak mungkin kebutuhannya bisa dibayar dengan ikhlas. Kemudian mohon maaf, bukannya saya dalam hal ini mengungkit-ungkit atau bagaimana, ketika guru saya dalam hal ini WA saya, Kang, tulung bantu aku Kang. Aku iki lagi mbutuhno duit kanggo berobat. Masa dalam hal ini kemudian saya mengatakan, nggih bayai, dibayar dengan ikhlas. Ya tidak bisa. Orang berobat ini ya tetap bayar. Tidak mungkin sama dokternya tak bayar dengan ikhlas nggih. Ya tidak bisa. Maka dari hal tersebut, mungkin jenengan bolehlah melakukan hal ini sama orang lain, pakar spiritual lain. Tapi kalau jenengan melakukan hal ini sama saya, ya ngapunten nih, bukannya saya menakut-nakuti atau bagaimana. Jenengan ya tidak punya adab, tidak punya akhlak, dan mungkin bisa dikatakan nantinya akan diberikan ganjaran sama Gusti Allah. Bukannya dalam hal ini saya menakut-nakuti, bukan. Namun sebagai penjelasan bahwasanya pakar spiritual ini ada langkah tirakatanya. Ngapunten nih, bukan menggunakan teknik sugesti dan lainnya, bukan. Mungkin ada oknum di luaran sana yang menggunakan teknik sugesti. Namun saya pribadi, ketika ada beberapa klien yang dalam hal ini memiliki beberapa hajat, maka klien tersebut saya tulis namanya, kemudian hajatnya saya tirakati, saya tawasuli. Makanya bagi jenengan yang mungkin menganggap bahwasanya video ini lebih, jenengan menganggap terlalu berlebihan, karena yang pertama jenengan tidak mempunyai guru, jadi jenengan tidak memiliki tanggung jawab secara batiniah. Alah, nggak apa-apa menggunakan teknik sugesti dan lainnya. Mohon maaf saya mengatakan hal ini, mungkin jenengan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sering diwanti-wanti sama guru saya untuk amanah, jangan khianat, makanya saya melakukan beberapa langkah tirakatan spiritual. Nanti untuk kedepannya jika ada kesempatan, saya akan mungkin live streaming berkenaan dengan beberapa tirakatan yang saya lakukan agar tidak ada fitnah atau kezoliman semacam ini terjadi lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.